Nah, anehnya adalah gini, ayat ini itu tidak muncul di naskah-naskah awal di dalam PB Yunani. Betul. Jadi adanya tuh di belakangan gitu, pada saat ini udah mau dicetak ya. Itu baru belakangan itu muncul itu Ya, ayat betul. ini gitu. Betul. Jadi kalau rekan ini pelajari PB Yunani di dalam kekristenan itu sangat melimpah. Ada ribuan naskah dari abad 4 sampai abad 16 gitu ya. Abad 1 2 3 nggak ada. Ini Romo Nah, Aldo Wanes lagi. jadi ada yang hilang kalimatnya, ada yang hilang katanya. Itu kalau kita cek lagi ke PB Aramaik ya, ini ayat ini juga nggak ada. Jadi di dalam ajaran atau kitab saya ya, ini ayat ini nggak ada gitu. Jadi ini bisa disimpulkan kalau dari aliran saya ya. Ini bisa disimpulkan sebenarnya tambahan nih dari saudara-saudara Kristen yang yang emang pro Tritunggal yang nakal bro. referensi. Karena gini masalahnya ya. Ini PB PB Yunani ini kan tadi saya bilang nggak ada nih dua identik yang sama tuh nggak ada. Bapak tadi sebutin yang Sinaiticus kan, itu yang paling tua. Sinaiticus sama Vatikanus ya, itu sama-sama di abad 4. Itu aja ada 3.000 perbedaan teks, Pak. Makanya kan dikompilasi kan, daripada nanti pada saat ini dicetak, bikin ribut gitu kan. Jemaat yang satu sama jemaat yang lain beda-beda. Akhirnya dikompilasi gitu. Nah, hasil kompilasi ini disebut Textus Receptus. Nah, Ya, pada betul. saat si Erasmus itu membuat Textus Receptus, dia tuh perlu dapat izin dari Paus pada saat itu, karena ini kan naskah-naskah dari Katolik kan semuanya gitu kan yang Betul, mengeluarkan betul, betul. gereja ini. Makanya ya udahlah, ini dapat izin dulu baru dia disebar gitu kan ke publik. Pada saat dia mengeluarkan yang pertama belum dapat izin, masih revisi. Yang kedua belum dapat izin, revisi lagi. Ternyata revisi yang ketiga baru masuk ini, Yohanes Koma. Yang menambahkan, apakah untuk memperkuat pemahaman Tritung atau doktrin ini untuk menambahkan atau menulis ayat itu oleh Bapak Gereja? Menurut Bang Aldo bagaimana? Saya yakin bukan Bapak Gereja abad-abad awal, Pak. Kan udah pada mati semua abad awal. Ini yang di abad-abad modern ini loh, Pak, yang mendukung ajaran itu gitu. Kita udah sama-sama tahu lah. Sebenarnya ini mendukung ajaran mana gitu. Ini menambahkan aja karena memang ajaran itu tidak ada letterlek. Ya, Di dalam Alkitab pun nggak ada. betul. Oke, Itu oke. kalau nggak salah dicetak 15-14 sama Erasmus ya. Yang cetakan pertama nggak ada kan? Ya, abad 16 itu. Ya, yang Iya. yang Erasmus cetakan pertama itu nggak ada, itu baru kalau nggak salah 16. Sekaligus merupakan kelemahan bagi kekristenan itu sendiri yang referensinya adalah PB Yunani. Tritunggal bidat katanya menurut Kenapa? Hedi. Kalau menurut Bang Aldo gimana itu Bang Aldo? Iya, punya perbedaan ajaran gitu aja sih, Pak. Oke. Kalau beliau ini Bang Aldo. percaya semua manusia siapapun dia semua masuk surga itu, nggak ada yang masuk neraka. Tapi nunggu reinkarnasi ya Sam ya. Itu satu Wariwu. Halo, salam satu. Wih, dia kampung teman ini. Shalom. Dari Bali dia. Teman dari Bali dia tuh. Tapi saya lagi menyimak DPT saya lewat tuh video-videonya Romo Aldo. Coba keren lah, bagus. Ya lanjut, selamat bergabung Lanjut juga tadi. Pak Ini Sato. kan kebetulan satu kan juga Tritunggal ini. Nah, naikin Tritung lah. Kalau Bro Aldo nggak mau apa soal Tritung. Iya, sebentar Bang Maliki, aku lagi nyapa-nyapa, nanti kau juga tahu sendiri. Enggak, diskusi enak santai. Selamat malam Pak Sato. Barangkali ada yang mau disampaikan, kita sedang menyapa yang baru bergabung. Ya, Pak Sato Waru. Ayo satu. Nyimak Pak, nyimak aja. Nyimak. Oke.
Oh, beliau tidak Selamat mau bahas malam. Tritunggal maupun Oneness. Beliau tidak mau bahas Tritunggal Ya, ataupun i- Oneness. itu bukan tempatnya Pak, bukan roomnya. Ini room Pak Amir ini. Apa hostnya mengizinkan kok. Ya, Silakan jadi Bang Sam. bukan tempatnya. Kita juga biasanya banting-bantingan sama Malikil kok. Saya itu biasanya banting-bantingan sama Malikil Bang Satu, jangan khawatir. Enggak, Bang Malikil juga ketemu di roomnya Pak Ben. Jadi bukan tempatnya kami di sini. Hanya menyimak saja. Oh, siap, siap. Ronald, Tua Sela, silakan naik Ronald. Ini kayaknya orang Ambon. Tua Sela itu orang Ambon dia. Silakan. Beta tunggu di atas. Nah, beta tunggu di atas Mi. Oh Mi ini orang. Sedang Pak Amir kan? Pak Amir ini tunggal atau Wanes? Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Gimana Selamat malam. Malikil? Atau gini, mungkin sama Pak Sato ya, izin mungkin memulai sedikit bahasan ya, biar enak. Pak, saya pernah membaca begini di yang menjadi dalil atau landasan bahwa saya mengutip mana ya sebentar. Kalau nggak salah itu di 1 Yohanes 5 di nomor 7. Kan kalimatnya sebab ada 3 yang bersaksi, yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu adalah satu, sehingga inilah yang menjadi landasan bahwa Tuhan itu ada 3 atau Tritunggal gitu. Maksudnya 3 itu maksudnya satu. Ini yang nanya ini Muslim atau Kristen? Muslim saya Pak, Muslim. Oke, nanti bukan room di sini kalau itu Bapak tanya. Oh, ini roomnya ini, Iya. Pak. Ini Enggak, roomnya bukan. ini. Bukan roomnya. Loh, kok bukan gimana? Nggak apa-apa, saya yang jawab aja kalau gitu. Ya, boleh. Ya, Boleh. Romo. Bentar. Kalau ini roomnya, Pak, jadi kita bahas di sini. Jadi kalau Enggak, memang teman-teman, ini saya sampaikan dulu. Pak Maliki, Pak Ronald, ini kita sering ketemu di Pak Ben juga. Harapan saya di room ini jangan dibahas istilah Tritunggal ataupun istilah apalah itu Wanes lah dan sebagainya. ya, Jadi ini nggak ada saran saya juga nggak- Pak Amir, saya ya. juga Pak Amir. Karena Ya, mereka sebenarnya kalau kita jelasin juga belum tentu juga yang di sini itu percaya tentang Yesus, gitu loh. Nah, Jadi jadi gini teman-teman Pak, saya- konteksnya adalah bukan percaya tentang Yesus atau menerima saran dari kita atau enggak gitu. Jadi konteksnya di sini adalah diskusi, urusan percaya atau tidak nanti urusan masing-masing. Jadi Nah, begitu. Kalau Bapak mau nyimak silahkan, nanti di mute aja, gitu ya. Lanjut Ustadz Alif sama Romo Aldo, silakan. Iya. Sebentar. Ini kan saya bertanya itu mungkin juga membantu sebuah dalil gitu, atau membahas satu pembahasan. Ya. Nanti tinggal bagaimana menyikapi menjawabnya itu silakan kepada yang bersangkutan. Mungkin Romo Aldo tadi yang mau jawab, silakan Romo. Ya, ayat yang ditanya tadi itu satu ayat yang cukup populer ya dalam naskah-naskah kekristenan, yaitu Yohanes Koma. Nah, anehnya adalah gini, ayat ini itu tidak muncul di naskah-naskah awal di dalam PB Yunani. Betul. Jadi adanya tuh di belakangan gitu, pada saat ini udah mau dicetak ya. Itu baru belakangan itu muncul itu ayat betul. ini gitu. Betul. Jadi kalau rekan ini pelajari PB Yunani di dalam kekristenan itu sangat melimpah. Ada ribuan naskah dari abad 4 sampai abad 16. Gitu ya. Abad 1 2 3 nggak ada. Ini Romo Aldo Wanes lagi. Nah, pada saat kita pelajarin ya, ternyata tidak ada 2 naskah yang identik sama gitu. Jadi ada yang hilang kalimatnya, ada yang hilang katanya, itu hal yang wajar. Terus untuk kasus yang Yohanes Koma ini tadi yang ditanyakan, itu juga kalau kita periksa ya, abad 1 sampai 10 tuh nggak ada. Jadi baru abad belasan itu muncul gitu. Nah, kalau kita cek lagi ke PB Aramaik, ya, ini ayat ini juga nggak ada. Jadi di dalam ajaran atau kitab saya, ya, ini ayat ini nggak ada gitu. Jadi ini bisa
disimpulkan kalau dari aliran saya ya. Ini bisa disimpulkan sebenarnya tambahan nih dari saudara-saudara Kristen yang 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 emang pro Yang Tritunggal, yang yang nakal, bro. referensi Iya, yang betul yang Romal. referensi ini Betul, gitu betul, loh, betul. referensi naskah Yunani ini gitu. Betul. Sedikit saya tambahin ya. Saya sudah ngecek juga Romo di Codex Sinaiticus ya. Itu di situ nggak ada kata-kata Oh iya, anak roh bapak dan apa kudus itu pasti nggak ada pasti itu. Cuman di situ pasti. yang ada itu roh, api dan apa satunya Romo? Air. Oh, Air. air Nah, dan darah. nah ya. Ke-8. Yang ada Itu. cuman itu. Di versi NIV National International Version itu nggak ada sesuai dengan Codex Sinaiticus, tapi di versi King James Version itu ada tuh, ditambahin tuh yang ayat berapa tuh? 7-nya kalau nggak salah. Itu gitu. Dan Iya juga benar. berkorelasi juga, Naitikus iya, itu. korelasi juga di Matius 28 ayat 16, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, yang di 19 tuh nggak ada juga tuh. Yang 16 sampai 20 nggak ada juga tuh kayaknya. Betul ya, Romo? Kalau itu ada, kalau itu ada. Cuma yang Yohanes Koma ini yang unik memang. Jadi emang itu udah di dalam kekristenan sendiri itu udah sama-sama tahu lah. Ini cuma karena kita nggak mau tuding-tudingan, kita nggak mau ribut gitu loh. Karena gini masalahnya ya. Ini PB PB Yunani ini kan tadi saya bilang nggak ada nih dua identik yang sama tuh nggak ada. Bapak tadi sebutin yang Sinaiticus kan, itu yang paling tua. Sinaiticus sama Vatikanus ya, itu sama-sama di abad 4. Itu aja ada 3.000 perbedaan teks, Pak. Makanya kan dikompilasi kan, daripada nanti pada saat ini dicetak bikin ribut gitu kan. Jemaat yang satu sama jemaat yang lain beda-beda. Akhirnya dikompilasi gitu. Nah, hasil kompilasi ini disebut Textus Receptus. Nah, Ya, pada betul. saat si Erasmus itu membuat Textus Receptus, dia tuh perlu dapat izin dari Paus pada saat itu, karena ini kan naskah-naskah dari Katolik kan semuanya gitu kan yang Betul, mengeluarkan betul, betul. gereja ini. Makanya ya udahlah, ini dapat izin dulu baru dia disebar gitu kan ke publik. Pada saat dia mengeluarkan yang pertama belum dapat izin, masih revisi. Yang kedua belum dapat izin, revisi lagi. Ternyata revisi yang ketiga baru masuk ini Yohanes Koma. Izin Inilah Iya, yang sebentar betul. saya kami ngomong boleh nggak, Bang Aldo? ya silakan Bang silakan. Aldo, boleh nggak saya ngomong sedikit? Menurut Silakan, Pak. Bang Aldo ya, yang menambahkan ayat ini tersebut, makanya kan kenapa itu ada di dalam kurung. Ya, itu betul. Itu tidak ada ayat itu. Yang menambahkan apakah untuk memperkuat pemahaman Tritung atau doktrin ini untuk menambahkan atau menulis ayat itu oleh Bapak Gereja? Menurut Bang Aldo bagaimana? Saya yakin bukan Bapak Gereja abad-abad awal, Pak. Kan udah pada mati semua abad awal. Ini yang di abad-abad modern ini loh, Pak, yang mendukung ajaran itu gitu. Kita udah sama-sama tahu lah. Sebenarnya ini mendukung ajaran mana gitu. Ini menambahkan aja karena memang ajaran itu tidak ada letterlek. Ya, Di dalam Alkitab pun nggak ada. betul. Itu kalau nggak salah dicetak 1514 sama Erasmus ya. Yang cetakan pertama nggak ada kan? Iya, abad 16 itu. Ya, yang Erasmus cetakan pertama itu nggak ada, itu baru kalau nggak salah 1622 kalau nggak salah. Iya. Jadi pada saat itu si Johannes Gutenberg ya, itu udah membuat mesin cetak nih ceritanya. Nah, dia kan jemaat Katolik juga. Nah, maunya adalah kalau ini udah jadi dicetak nih terbanyak. Jadi Bang lagi disalin. sebentar, Romo. Bang Ardi mungkin mic-nya kayaknya nafasnya dari Bang Ardi nih, suara nafas. Oh, sorry. Iya, sorry. di mute dulu. Biar maaf saya potong sebentar. Ya lanjut. Iya, ini berkenaan sama munculnya mesin cetak pertama di dunia ini yang dibuat sama Johannes Gutenberg, kebetulan juga jemaat dari Katolik. Jadi begitu ini muncul si Textus Receptus, maunya adalah ini langsung dipublikasikan ke orang-orang yang pada saat itu mau beli gitu loh. Karena pada saat itu yang namanya kitab suci kan semua adalah otoritas si imam kan yang membacanya. Nggak diperjualbelikan gitu. Ya.
Karena kalau emang ini misalnya jemaat gitu ya, dia coba-coba baca gitu, dia akan bingung sendiri masalahnya. Kalau dia ambil yang abad 8, terus jemaat yang lain bacanya yang abad 9, itu aja udah beda gitu. Oleh karena itu, oke ini disimpan aja sama imam-imam. Nah, imam-imam ini yang akan mengajar dari naskah yang emang situ ayat-ayatnya sama gitu. Nah, ini yang bisa dibilang kekayaan di dalam kekristenan, sekaligus merupakan kelemahan bagi kekristenan itu sendiri yang referensinya adalah PB Yunani. Tapi kalau kami yang punya Aramaik sih santai-santai aja gitu. Nggak ada perbedaan yang cukup signifikan seperti yang PB Yunani ini. Iya, kalau versi Aramaik itu tidak ada ya sama ayat itu ya. Intinya kan itu tadi. Nggak ada, dan Nggak ada. kami juga bukan Tritunggal, kami bukan Wanas ya. Itu jadi gini ya, yang namanya Yeshua itu dia adalah rabi ya, seperti rabi-rabi Yahudi yang lain mengajar dalam Aramaik ya, dalam budaya Yahudi. Cuma Injil yang Aramaik ini kan pada saat disampaikan ke Yunani itu harus diterjemahkan, harus masuk ke budaya yang berbeda. Nah, pada saat masuk ke budaya yang berbeda ini ya, itu mau nggak mau ada bias ya. Pada saat kita menerjemahkan aja buku, pasti ada deh makna-makna yang nggak semuanya itu bisa tertransfer dengan baik pada saat diterjemahkan. Ya kan, itu hal yang wajar. Begitu juga Injil yang diberitakan dalam Aramaik awalnya. Sama khususnya di konsep keilahian ini gitu ya. Nah, jadi yang yang Romawi di wilayah Romawi itu gontok-gontokan masalah Tritunggal, kami mah happy-happy aja gitu. Tahu kita dari awal gitu, Yeshua itu nggak berbahasa Yunani gitu kan. Tahu dari awal kalau sosok keilahian itu nggak punya pribadi. Jadi ini beda gitu dalam wilayah yang Roma ya, di mana sosok ilahi itu jadi personifikasi, jadi ada personsnya. Ada berapa persons? Ya ada 3, tapi 3 dalam 1 gitu kan. Nah itu adanya penjelasan dari mereka ini yang ada di wilayah Romawi ya, dalam budaya Yunani. Tapi kalau pada saat kami yang melestarikan yang Aramaik ini aslinya, nggak ada kami seperti itu. Tapi kami tetap ya nggak seperti kawan-kawan yang Romawi ini. Jadi wah itu gontok-gontokan, musuh-musuhan sampai bunuh-bunuhan gitu. Bagi kami itu udah terlewatan lah ya, beda-beda aja gitu kan, nggak perlu sampai akhirnya ajaran paling utama dari Yeshua yaitu kasih akhirnya dilanggar gara-gara perbedaan ini gitu. Oke, mantap Romo. Ya silakan lanjut Bang Ben mungkin. Aku cuma tadi Aku mau ngangkat nanya. aja. Jadi salah satu, kalau Johanin koma tadi kan udah jelas ya, itu fake ya, semua juga udah tahu. Tapi kan ada yang kayak yang biasa jadikan dasarnya teman-teman Tritung itu, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, kalau itu kan bukan fake ya, Do ya? Ada, karena saya cek di Sinai itu saya cek di Kodeks Sinai ada. Nah, itu pemahamannya itu gimana? Soalnya itu kan biasa dijadikan dasar bagi teman-teman Tritung. Nanti dari Aldo gimana perspektifnya, Herdi juga kalau boleh nanti kasih perspektifnya tentang yang ayat itu, Her. Silakan. Sebenarnya itu jawabannya situ, onoma dalam satu nama. Gini loh, kita pakai logika aja bro. Gini, jika itu ya, karena saya kurang sepakat dengan ayat itu. Gini, logikanya begini, jika itu adalah benar-benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang menjadi permasalahan, kenapa tidak ada murid-murid yang membaptis dalam pengajaran demikian? Itu tuh. Itu kita main logika dulu. Kenapa tidak ada murid-murid yang membaptis dalam nama itu? Ya sebenarnya kalau mau dijelaskan itu bisa dijelaskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus sebenarnya. Karena ada pendukung loh, seperti naskah Eusebius ya. Naskah Eusebius itu abad ketiga, pergilah jadikanlah semua bangsa dalam namaku. Tuh dalam namaku.
bukan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena di situ ada sandinya. Sandinya itu apa? Kalau kita lihat dari ayat 18 itu, jadikanlah kepadaku telah diberikan kepadaku ya. Diberikan jadikanlah semua bangsa muridku ya. Lalu kepadaku muridku. Masakan penentuannya itu adalah Bapa itu kan. Nah, itu yang nggak masuk akal juga karena kalau itu memang diajarkan, sudah pasti dong ada murid-murid yang membaptis dalam nama demikian. Sudah pasti, tetapi tidak pernah ditemui murid-murid membaptis dalam nama demikian, gitu loh. Kita itu logikanya. Saya silakan. Oke, saya tambahin sebentar ya. Boleh ya? Ini saya nanti bisa ditanggapi oleh Romo ya kan. Ini pada ayat 28 pada pasal 28-nya. Pasal 28 yang ayat 15-nya ini berbunyi bahwasanya mereka mengambil uang itu lalu melakukan seperti yang dipesankan kepada mereka. Kemudian cerita itu kemudian tersebar di antara orang Israel bahkan sampai sekarang ini. Nah, ini diterjemahkan bukan diterjemahkan ya, diteliti oleh para pakar Alkitab ya di Amerika Serikat. Ini saya ada rujukannya, namanya The New Testament, The Original New Testament, yang namanya Hugh J. Schonfield. Itu dalam bukunya halaman 154 menyebutkan bahwasanya ini adalah ayat terakhir dari Matius adalah ayat di 15 ayat terakhirnya. Kemudian setelahnya itu ayat 16 itu dan sampai seterusnya itu kemungkinan adalah ayat tambahan. Itu ada di bukunya The Original New Testament punyanya Hugh J. Schonfield. Beliau adalah pakar Alkitab di mana ya? Amerika Serikat. Gimana menurut Romo Aldo? Silakan. Kalau saya belum pernah baca ya bukunya yang tadi, pakar PB tadi gitu. Cuma kalau dari ajaran Assyria kami yang mengacu kepada PB Aramaik ya Bapak-Bapak, ini ayat yang jadi isu ini yang tentang baptisan itu ada gitu. Jadi ada di berbagai naskah kami mulai dari abad 5 sampai abad 10. Abad 11, 12 juga ada gitu. Kalau saya perhatikan sih ya, di PB Yunani itu sebagian ada juga. Memang ada yang sebagian hilang. Jadi menurut kami sebenarnya awalnya memang ada gitu. Lagi asik sama Oh ya, anaknya. gini Her. Masih yang tadi ya. Aku juga pernah waktu itu bilang gini. Kalau memang baptis itu dengan 3 nama itu, kenapa para murid kayak di KPR 238 kalau nggak salah, itu kenapa kok nggak menggunakan 3 formula itu? Kok cuma atas nama anak aja? Alasan dia kalau Menteri Tung itu mengatakan bahwasanya yang 3 nama itu baptisan pertama kali, sedangkan untuk yang 1 nama itu baptisan kayak pertobatan atau apa lupa. Itu sih alasan dia. Artinya memang beda baptisan. Nggak tahu lagi seperti apa memang ada baptis itu lebih dari 1 berbeda-beda. Nggak atau ada. gimana itu? Baptisan hanya 1, itu alasan saja. Nah, ini cuma sedikit insight aja bagi rekan-rekan. Kalau kita bicara tentang gereja kuno, itu ada 3 ya. Selain Assyria kami, Katolik dan Ortodoks. Dan di 3 gereja kuno ini, yang namanya baptisan itu berupa ritual. Jadi, walaupun itu dikatakan hanya dicatat baptis gitu ya, atau dijelaskan dengan 1 kalimat lagi dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi itu sebenarnya ada ritual yang panjang. Nah, ritual ini itu nggak dimasukkan atau nggak istilahnya kalau di Judaism itu kan ada Talmud gitu ya, atau tradisi lisan yang dituliskan sejak abad 1 sampai abad 5. Nah, kalau di dalam kekristenan awal ya, itu tradisi itu disebut tradisi suci yang dituliskan di seminari-seminari masing-masing. Nah, kebanyakan ini tidak diupload di internet, makanya teman-teman Kristen aja banyak yang nggak ngerti gitu. Sebenarnya baptis yang aslinya itu seperti apa gitu. Nah, di kami juga ada gitu. Ritual ini tuh seperti apa? Itu termasuk peminyakan juga ada di situ. Cuman sayangnya pada saat ini ditulis di Injil kanonik kan
nggak harus ini detail gitu kan. Hanya cukup aja menjelaskan kalau ini baptis gitu aja. Jadi kalau ada yang tanya apakah ini ada yang masih melestarikan membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, ya ini dari abad 1 kami melakukan ini gitu. Kalau teman-teman Katolik sama Ortodok juga akan klaim juga seperti itu karena memang ini 3 gereja kuno. Gitu. Kalau gereja-gereja yang lainnya yang Protestan, terus gereja Baptis, Calvinis, Neo Calvinis dan yang lain-lain itu kan mereka belum ada di abad 1. Itu mereka istilahnya hanya punya ajaran sola scriptura gitu kan. Itu artinya adalah hanya kepada Alkitab. Nah, kitabnya ini aja dikurangin gitu. Jadi tradisinya nggak ada, terus Alkitabnya dikurangin. Jadinya emang banyak ajaran yang miss ya kalau saya perhatikan sih di gereja-gereja modern ini. Oke, sebelumnya saya mohon izin dulu ya Pak Amir dan teman-teman semuanya karena ada Google Meet ini urusan pekerjaan. Terima kasih sebelumnya Ustadz Ali, Pak Amir. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya Oke bro, kapan-kapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terus Bu, kalau yang kamu pernah bilang ke Ane kan kalau nggak salah tentang krisma ya, baptisan krisma ya, itu bedanya apa Dok? Krisma itu Dok. Krisma ini baptisan Roh Kudus. Jadi sebenarnya ada 7 ritual penting. Ritual itu bahasa Aramaiknya kadishot. Jadi sama seperti Yahudi itu ada Torah written sama Torah oral. Jadi yang namanya pengajaran nggak hanya tertulis tapi ada yang lisan. Nah di dalam kekristenan awal yang memang akarnya Judaism juga demikian. Ya ada yang tertulis, ada yang lisan juga. Nah yang lisan ini itu kebanyakan itu berupa ritual. Jadi ada 7 ritual penting yang disebut kadishot. Cuma sama gereja Katolik itu memperkenalkannya dengan nama sakramen. Itu dari Latin. Wah, bahasa asli Yesuanya disebut kadishot. Jadi untuk membaptis gitu ya, itu nggak cuma nyelup 3 kali terus keluar dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus sudah selesai gitu, enggak. Itu ada ritualnya dan itu dipercontohkan dari imam ke imam berikutnya gitu. Nah, termasuk yang ini sakramen atau kadishot krisma ini, peminyakan. Jadi kan ada air, ada juga yang api kan. Atau kita sebutnya tadi krisma itu. Itu ada ritualnya juga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Herdi, Bang Aldo. Waalaikumsalam Bang. Selamat malam. Selamat malam. Kasih lanjut, saya mute lagi. Ya, kalau rekan-rekan kita nih kan udah tahu kalau mau masuk ke Islam hanya 2 kalimat syahadat. Setelah itu langsung kan rubah KTP kita. Semudah itu aja mengucapkan. Cuma kalau masuk Judaism atau masuk ajaran Yeshua, ini ada ritualnya gitu. Masuk jadi Judaism itu juga ada proses pentahiran atau pembaptisan, terus ada disunat kalau belum disunat ya. Rabinya harus datang, dia harus tumpang tangan. Nah, di dalam kekristenan juga ada seperti itu. Nah, yang menjadi ritual awal itu adalah ritual baptis air, setelah itu yang krisma ini baptis Roh Kudus. Ada 2 ini. Gitu. Wah, berarti Herdi belum baptis itu Herdi. Berarti kalau yang krisma itu pakai minyak urapan ya Do ya? Gini, kalau versi Semua saya, ada minyak. Semua kalau ada versi minyak, Pak. saya, Tuhan Yesus itu sudah memerdekakan semua manusia dari perbudakan secara spiritual, itu loh. Jadi manusia itu tidak lagi diperbudak secara spiritual. Manusia itu mempraktekkan ya apa yang dia tauladankan dan mewartakan namanya. Itu jadi tentang ritual-ritual seperti itu, spiritual seperti itu sudah dibebaskan, itu loh. Aku boleh bertanya sedikit? Banyak Bang juga Kos. nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bang Herdi.
Saya langsung sama Anda berdua. Eh, apakah Yesus Anda berdua itu sama atau beda, Pak? Gimana? Gimana? Yesus Anda berdua itu apa sama atau beda? Yesus saya dengan Bro Aldo. Iya, Kan sama-sama Yesus di Alkitab. namanya sama. Yesua. Iya. Kalau Bang Herdi penyalibannya hari apa, Bang Herdi? Penyalibannya. Iya. Penyaliban Tuhan Yesus. Maksudnya kenapa? Disalibnya hari apa dia? Kalau Dia kena Rabu sore. Kalau menurut Oke. Alkitab. Bro Aldo hari apa, Bro Aldo? Romualdo. Oh, kalau sebenarnya ada penjelasan tanggapannya. Enggak, langsung aja Bro Aldo. Kalau Bro Aldo di keyakinannya Bro Aldo hari apa? Oh, kami hari Jumat. Hari Jumat. Berarti Bang Herdi sama Bro Aldo beda Yesusnya. Bro Herdi disalib Yesusnya hari Rabu, Bro Aldo hari Jumat. Berarti beda ya? Nggak bisa Oke, fix. dibilang beda juga. Masalahnya gini sih Pak, ya. Pada saat ini proses atau penyalipan ini terjadi, yaitu si penulisnya ini itu tidak menceritakan dengan detail gitu Pak. Itu kejadiannya itu bagaimana, waktunya kapan, hari apa. Saya enggak bicara penulis Bro Aldo, saya hanya bicara tentang bagaimana Anda Nih, meyakini. coba saya jelaskan Oke, ya. silakan Bro Aldo sama Bang Herdi. Pesak pertama hari raya Yahudi diberlakukan sebagai sabat. Itu Yohanes 19 ayat 31. Sabat besar ya. Itu tanggal itu ada loh di Alkitab 15 Nisan. Nah, itu jatuhnya Rabu. Jadi perhitungan kalender Yahudi dengan kalender Romawi itu beda loh ya. Jadi Rabu ke Kamis itu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Minggunya bangkit. Jadi 3 hari 3 malam. Itu loh. Ini sesuai dengan petunjuk Alkitab nih. Ini perhitungannya. 15 Nisan, 16 Nisan, 17 Nisan, nih bangkit di 18 Nisan. Tuh. Oke, lanjut. Oke, Bro Herdi udah nampakkan sangat jelas bahwa Yesusnya beliau memang hari Rabu. Terus Bro Aldo ketika mengatakan hari Jumat, datanya dari mana? Bro Aldo, boleh nggak ditunjukkan? Kalau dari kami ya, itu 3 hari 3 malam itu enggak 1 hari itu harus 24 jam ya. Jadi memang kalau itu dibulatkan itu dalam 1 hari juga. Itu tradisi kami. Makanya jatuhnya ya memang itu jadinya ya pas itu 3 hari 3 malam. Pakai itu ya, lunar kalender ya Aldo ya. Enggak Pak. Jadi itu pembulatan. Jadi itu pembulatan aja. Jadi kalau tadi yang dijelaskan sama Pak Malikil itu kan dia harus gitu kan. Dia 24 jam. Ya. Malam sama pagi gitu kan 12 jam seperti itu. Nah, dalam pemahaman kami ya saya pada saat ini ya, misalnya saya nih tidur gitu atau saya berjalan gitu. Nah, ini melewati harinya aja, misalnya dari jam 5 sampai jam 8 malam. Nah, itu bisa dibilang ini 2 hari. Betul. Iya, itu pakai lunar kalender itu Aldo namanya. Jadi matahari terbenam. Perhitungan ganti hari. Benar. Ya, cuma pada saat itu belum kami yang Yahudi ini nggak pakai lunar Julian, Pak. Kami pakai yang kalender dari seni kita pakai pertama kali sebenarnya. Dan itu juga tetap sih sebenarnya. Kalau pakai yang Julian justru
jatuhnya itu kan jam 00 itu baru berubah kan. Jam 12 malam nih baru berubah. Gitu. Kalau pakai kalender yang dari Eseni ini, yang dipakai sama Yeshua pertama kali ini, dia sama seperti kalender Babylon. Jadi pada saat matahari terbenam itu udah hitungan hari yang berbeda. Ben Afra masih mau lanjut? Ben Afra? Atau aku yang lanjut? Yang lain silakan. Oke, makasih Bang Afra. Oke, saya kembali ke Bro Aldo. Penempatan hari Jumatnya itu datanya di mana, Bro Aldo? Di dalam Alkitab. Dan sementara juga pertanyaan yang sama dengan Bro Herdi, penempatan hari Rabunya itu di mana dalam Alkitab? Tadi kan saya sudah buktikan di dalam Yohanes 19 ayat 31. Ada loh. Yohanes 19 ayat 31. Dibuka aja. Oke, Yohanes 19 ayat 31. Kalau Bro Aldo, hari Jumatnya di mana, Bro Aldo? Itu menjelang Sabat, terus ada satu kata di dalam kitab kami Pesita di mana itu menjelaskan emang itu hari Jumat. Ada di Markus 15:42 itu menjelang Sabat. Kalau di dalam Aramaiknya jelas. Bagaimana dengan yang Bro Herdi ya? 3 malam 3 siang. Iya, jadi 3 hari 3 malam itu nubuatan Nabi Yunus. 3 hari 3 malam, 12 jam siang, 12 jam malam, 3 hari 3 malam. Sebentar. Bang Malamati ini mungkin kalau pas nggak bicara di mute karena suaranya feedback. Iya. Saya Ustaz apa? Kenapa beliau ini muslim atau apa beliau? Aku muslim, Bang Herdi, aku muslim. Saya dari tadi salam. Oh iya. Ya, kan masuknya gitu. Sorry kalau ada sedikit ini karena mungkin Enggak. dari Hanya pastikan aja. Bukan maksud saya kalau suara saya lagi ada sedikit mungkin pengaruh headset saya. Gimana sekarang? Mudah-mudahan sudah baik, sebaik kita semua. Gimana suara saya, Bang Herdi? Udah oke, lanjut. Alhamdulillah. Oke. Ya, kembali ke Bro Aldo. 3 malam 3 siang untuk sesuai dengan nubuatan yang disampaikan oleh Bro Herdi. Sementara mungkin Anda, Pak Bro Aldo, 2 malam 1 siang. Begitu ya? Mohon maaf kalau salah. Tadi saya udah bilang kalau kami itu menggenapi aja sih Pak. Jadinya memang kalau di total itu jadinya sama. Cuma Jadi nggak salah kalau saya berdiksi bahwa Yesus Anda berdua itu berbeda ya. Karena tidak mungkin ada 2 Yesus dalam waktu yang konteks penyaliban itu sama. Ketika harinya berbeda. Dan di sini yang mana sih anak Maria? Apakah Yesus yang disalib 3 malam atau 3 siang, ataukah 2 malam 1 siang? Silakan, Bro. Mungkin ini ya Bang Malikil ya, Bro Aldo ya. Mungkin pemahaman dari Bang Malikil dengan Bro Aldo cara penghitungan hari mungkin Pak. Jadi mungkin bukan berbeda, tapi secara perhitungan waktu itu loh. Itu aja kalau dari saya. Oh ya, jadi aku juga pernah tanya masalah ini ya, tentang 3 hari 3 malam pada orang, kebetulan mungkin kelihatannya dia paham tentang tradisi Judaism. Jadi sebenarnya istilah menurut dia sih, istilah 3 hari 3 malam itu tidak menunjuk ada letter lux 3 hari 3 malam. Tapi sama dengan ketika
orang-orang Timur Tengah bicara 1001 malam. Artinya sesuatu yang lama, 3 hari 3 malam itu tidak menunjuk letterlek harus 3 hari 3 malam. Itu menunjukkan kayak sebuah idiom gitu ya, bahasanya itu menunjukkan sesuatu yang cukup lama. Jadi bukan letterlek, itu jawaban dia sih waktu itu. Cuman saya belum pernah nemu juga apa literasi tentang 3 hari 3 malam di Judaism itu mengarah ke sana seperti apa. Itu sih kalau jawaban beliau waktu itu. Mungkin untuk second opinion ya, bisa ditanya ke Rabi Yakub Baruk. Nah, ya ini adalah rabi yang ada di kota Manado. Ya, dia juga suka berdiskusi. Dia sempat menyampaikan hal ini juga ke publik pada saat ditanya gitu mengenai 3 hari 3 malam dalam konteks Yahudi itu seperti apa sih gitu. Apakah itu harus memang 1 hari 24 jam atau memang tidak gitu. Jadi jawab. Ya, jadi kalau perhitungan Yahudi, kalau 1 hari 1 malam, jadi terhitung hari pertama itu malamnya Rabu malam itu, dan Kamisnya siang itu terhitung 1 hari 1 malam itu loh. Kalau kita kan dibalik, kalau kita kan 1 siang 1 malam, jadi Kamis siang dengan Kamis malam itu 1 hari 1 malam. Kalau Yahudi beda. Jadi malamnya Rabu dan siangnya Kamis itu 1 hari 1 malam. Itu. Lalu Kamisnya malam, Jumatnya siang itu 1 hari. Jadi sudah 2 hari. Jumat malam ke hari Sabtu. Jadi itu mulai jam 6 tuh perhitungannya. Jadi jam 6 malam sampai jam 6 sore esoknya itu 1 hari 1 malam. Hitungannya berarti Jadi kalau menurut Rabi Yahudi yang saya maksud tadi, tenggelamnya matahari kali ya. Jadi Tuhan Yesus itu meninggal di hari Erev Pesak ya, 14 Nisan di Yohanes 19 ayat 14 itu. Jam 3 sore. Bagaimana dengan konteks Matius 40, Pak? Ya, kenapa Matius 40? Iya kan? Di situ boleh barangkali Ben Abraham atau Sasalib Matius berapa? Matius berapa? Matius 3 Oh, Matius 3 ayat berapa? 40. Apa di situ? Ayat 40? Atau Matius 40? Kagak ada Matius 3 40. Matius 40 Kagak ada Matius sampai 28. Ada Pak, sampai 28 cuma. Iya. Oh, cuma 28. Iya. Sorry kalau begitu. Iya. Berarti saya Nantilah. keliru. Ya, iya. Jadi Iya. saya hanya ingin mengatakan tentu data ini masing-masing bapak-bapak peroleh dari Alkitab. Iya. Dan saya yakin ketika ada data di Alkitab dengan satu Alkitab yang dipegang, tentu di sini menjadi satu keambiguan ketika ada perbedaan di dalam perhitungan ini, karena bagi saya melihat konteks penyaliban ini adalah sangat sakral sekali di dalam ajaran Anda. Gitu Bang Happy. Makanya mohon maaf kalau diksi saya mengatakan Anda dengan Bro Arlo berbeda Yesus. Cuman saya nggak tahu siapa yang benar Yesus. Bukan berbeda Yesus, Pak. Jadi Beda ini menghitung, ini hanya masalah waktu. Kenapa saya bilang masalah waktu? Karena tentang petunjuk Tuhan Yesus itu di salib hari apa, itu kan semua ada tertulis. Jadi sudah ada tertulis. Jadi pengetahuan itu hanyalah masalah waktu. Kenapa masalah waktu? Karena mungkin belum baca atau saya belum baca. Itu masalah waktu. Karena sudah tersedia, petunjuknya sudah ada. Hanya masalah waktu. Oke. Ya, Bro Malikil, tapi menarik ini ketika masalah disampaikan menurut Romo Aldo misalnya hari Jumat. Ketika kita melihat juga di Yohanes 19 itu 31. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus.
Iya. Jadi Meminta kepadanya supaya dari penanggalan Yahudi, Sabat besar itu 15 Nisan, Bro. bukan hari Sabtunya maksudnya. Bukan. Jadi Sabat itu tidak selalu hari Sabtu. Sabat. Sabat tidak selalu hari Sabtu, karena esensi Sabat itu ya begini. Sabat itu tidak selalu Sabtu. Sabat itu kapanpun orang Israel siap, mereka bersepakat, oh oke, begitu. Nah, Sabat besar di sini kalau dibilang Sabtu, besoknya langsung bangkit, gitu kan? Iya, jadi Di sini Sabat nggak ada itu kata besar sih. iya ada Sabat besar, Sabat agung itu. Oh, Coba baca gini ayat kalimatnya. ayat 14. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Jadi tidak di kota-kota, maksudnya tidak dipilah-pilah. Yang namanya Sabat itu ya hari Sabtu itu. Karena Sabat itu adalah hari yang besar. Nah, ketika membaca Yohanes 19:31 ini, maka di situ dijelaskan kan, sebelum Sabat, artinya kan sebelum hari Sabtu itu, karena yang diagungkan, karena kan harus memuliakan hari Sabat tuh. Nah, maka mayat-mayat itu harus diturunkan. Nah, otomatis itu posisinya di hari Jumat sore. Kan gitu dipahaminya ya. Kalau dari selama ini kawan-kawan Kristen yang meyakini di hari Jumat gitu. Kayak gitu loh, Bang. Jadi kalau kalau- salah coba yang Kristen koreksi deh. Saya cuma ikut Bukan. bernarasi Nah, aja. gini. Mungkin Ya, lalu ada Sabat kedua. Sabat kedua itu coba bro baca di Matius 16 ayat 1. Nah, itu. Lalu Lukas 23:36 Sabat reguler. Ya. Itu urutannya. Jadi Sabat itu tidak selalu mentok hari Rabu, hari Sabtu, enggak. Bang Malam ini kalau apa nggak tutup mic mantul loh suaranya. Siapa tuh? Yang lagi ngomong. Bang Malam Matia. Malamatia. Sudah hilang lagi. Kayak ada hujan ya. Enggak, kalau kita ngomong Bang Malam Matia open mic itu suara kita itu mantul. Mantul. Oh iya iya iya. Ya bang, lagi. Dobling itu berarti dia. Kalau ini enggak toh, saya buka headset sekarang. Nah, itu enggak. Ini cuman Tapi headsetnya iya. masuk sudah. Nah, Iya. mungkin berbagi pandangan mungkin ya. Ini ada Dokter Adi juga naik. Oh, Nggak apa-apa boleh. mungkin Romo ya kita bagi-bagi ini. Karena ini udah telanjur diangkat. Kalau memang mau disudahin ya disudahin. Ya silakan mungkin Pak Dokter Adi yang mau disampaikan. Saya sedikit masih ini agak tertarik dengan penempatan waktunya, di mana antara Pak Aldo sama Pak Herdi memang signifikan sekali perbedaannya. Nah, ketika saya bertanya penetapan waktunya untuk Bro Aldo, karena tadi narasinya Bang Herdi sudah jelas, dia ambilnya dari ini. Beliau tidak mengakui bahwa Sabat yang ada di Alkitab itu adalah hari Sabtu. Sementara mungkin juga yang tidak sadar Bro Aldo, tapi Sabat yang dimaksud di situ adalah hari Sabtu. Apakah begitu atau salah? Silakan. Sabat itu bukan hari Sabtu, Sabat itu perhentian. Jadi kapanpun. Nah, digenapi oleh Tuhan Yesus. Contoh gini, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, apa maksudnya? Jadi tiap hari itu ada Sabat. Artinya setiap kita berhenti dari pekerjaan, dari aktivitas apapun, kita mau datang kepada Kristus, itu boleh, itu Sabat. Sabat itu kan tidak ada spesifik, itu kan dari penciptaan ya. Tidak ada spesifik dikatakan Sabat itu Sabtu, enggak. Orang Israel menamakan Sabat itu Sabado ya. Esensinya adalah berhenti, bukan tentang nama hari. Makanya ada penyebutan hari-hari Sabat. Nah, hari-hari Sabat itu tidak mungkin dipahami hari-hari Sabat ada banyak hari Sabtu kan? Ya, gitu. Oh iya, Bang. mungkin Oh Herdi seperti itu yang Anda maksudkan daripada melihat konteks saya itu. Sementara untuk hari Sabat yang disucikan oleh orang-orang Yahudi memang jatuhnya kepada kenyataannya
Ya, namun bukan itu pada intinya sih. Saya hanya ingin menyampaikan mungkin dasarnya juga Bro Aldo Pak Aldo mengambil hari Jumat karena dasarnya dari itu telah hilang di hari Sabat yang agung mayat itu. Apakah begitu atau lain dari pada ayat itu Bro Aldo? Silahkan. Iya, memang begitu, Pak. Jadi yang disebut Sabat itu hari ketujuh, ya, di kalender yang dipakai sama Yeshua ya, bukan kalender Julian. Pada saat itu di Yahudi sendiri itu ada dua kalender pada saat itu. Kalender Yahudi Babylon sama kalender Eseni. Kami meyakini pada saat itu Yeshua masih memakai yang Eseni. Itu jatuhnya di hari ketujuh. Nah, hari persiapan di mana Yeshua itu mati, nah itu di dalam bahasa Aramaiknya itu tepat sekali disebut hari Jumat. Cuma saya lupa, Pak. Kata Jumat dalam Aramaik itu apa? Itu artinya memang itu persiapan. Ya, betul sekali. Jadi memang menurut Bro Aldo bahwa hari Sabat itu, nah diksi untuk hari-hari pemberhentian itu ditanggapi dari mana itu Bang Herdi ketika Anda mengatakan bahwa Sabat itu sebetulnya artinya hari pemberhentian. Dan Iya, secara etimologi kata, Sabat itu berhenti. Wah, ini lagi karaoke. Sabat Jadi itu kan memang tentang 7, Bro. Sabat itu secara Berarti ada etimologi musik. kata. Oh ya, ada musik ya. Lanjut. Lagi karaoke nih dia. Iya itu kesian ada yang ngerekod Lagi kawan- nyanyi, Bro. kawan gitu. Ah, makanya saya tanya tadi ada yang ngerekam, kalau ada yang live-in saya mute. Iya. lanjut dulu Ustaz Salib, siapa tahu ada ini. Iya, saya lebih sepakat kalau tadi ini masalahnya kan masalah penentuan permulaannya aja sih tadi ya. Tadi kan kawan-kawan Kristen sendiri sudah menyatakan ya sama kalau oknumnya. Oke, kita hargai di situ aja, kita nggak sedih polemikan. Cuman masalahnya adalah tadi kata Bro Herdi itu merujuk kepada bukan tentang hari Sabtu, bisa juga Sabat yang lain. Cuman justru kalau merujuk kepada ayat itu menunjukkan posisinya itu memang hari Jumat karena sebelum hari Sabat. Nah, sebenarnya Sabat ini saya nggak tahu ya. Nanti mungkin saya klarifikasi sama Romo deh. Kalau dalam bahasa Arab itu Sabat itu samanya sabatun gitu, 7 gitu, sabti. Itu di dalam bahasa Arab ya artinya memang hari ketujuh hitungannya. Nah, kalau versi Aramaik itu selaras nggak? Secara kan memang bahasa ini masih serumpun sih. Iya, selaras sih. Kalau Sabtunya mirip Sabat. Nah, itu maksudnya Bro Herdi mengenai pemaknaan dari kata Sabat itu. Iya, memang Ya hari ketujuh. contoh ya, contoh di dalam 1 Tawarik 23 ayat 31. Jadi Musa itu ya, dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Adonai pada hari-hari Sabat. Hari-hari Sabat. Jadi kalau Sabat di sini hari-hari Sabat. Sabat itu bukan bermakna hari. Sabat itu tentang di mana orang-orang Israel ya menetapkan mereka datang kepada Adonai, itu Sabat. Demikian juga orang Kristen, ya kan? Orang Kristen kan menentukan Sabatnya hari Minggu, ya. Tapi seyogianya setiap hari pun bisa, di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Itu yang disebut Sabat. Sabat sih kata Tuhan Yesus esensinya adalah tentang setiap kita itu beristirahat dari aktivitas. Itu kan di Kejadian kan begitu bunyinya. Jadi disebut Sabat ketika Tuhan beristirahat kan. Aduh, lanjut dulu Bro. Ya, sorry Bro, tadi satu Tawarikh berapa hajatan. tadi? 1 Satu Tawarik Tawarikh 23 ayat 31. Oke, 233. Saya nggak akan menanggapi, cuman saya ingin ikut baca aja. Silakan Romo, mungkin yang lain kalau menanggapi atau mungkin Pak Dokter Adi. Ya, bagi saya sih oke-oke aja. Cuma begini, rekan-rekan. Saya baru tahu penjelasan tentang Sabat perhentian itu bisa setiap hari itu baru sekarang. Jadi
kalau memang ya saya menghargai ya, inilah kekristenan gitu. Bisa sampai ribuan bahkan 40.000 aliran itu ya mungkin seperti ini gitu. Dan gini, di dalam ini kan kekristenan itu dari abad 1 kan. Dan ajaran tentang Yeshua itu mati di hari Rabu itu baru di abad 21. Saya tahu tuh. Karena saya pernah ada di dalam Kristen yang alirannya itu meyakini seperti ini. Cuma kalau saya balik lagi ke ini, ke ajaran yang Assyria ini, di mana mereka emang memelihara tradisinya, tradisi awal gitu dalam budaya yang benar-benar berakar kepada budaya Yahudi Kristen abad 1 ya. Itu akhirnya jadi ada polemik ya, ada perbedaan. Cuma perbedaannya bagi saya ya, mau Rabu atau mau Jumat itu nggak ada masalah. Ini bukan masalah yang krusial lah gitu. Oknumnya masih sama ya, masih Yesua juga gitu. Cuma kalau itu apa makna sabatnya jadi apa bisa setiap hari, ini bukan abad 21 lagi, ini baru malam ini saya baru tahu.